Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nurmaisyah, NIM 1814010083. Baiklah, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai keutamaan kejujuran dan menegakkan keadilan. Sebelum kita masuk materi kita pada hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah, kompetensi inti dari pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama Islam yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Yang keempat, mengelola, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangka, memodifikasi, dan membuat. Dalam ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, mengarang sesuai yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Sedangkan kompetensi dasarnya, yang pertama, meyakini bahwa perilaku jujur dan adil adalah ajaran pokok agama. Yang kedua, menghayati perilaku jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memahami cara menerapkan perilaku jujur dan adil. Yang keempat, menyajikan cara menerapkan jujur dan adil. Selanjutnya, kita masuk pada materi jujur. Secara bahasa, jujur adalah mengakui, berkata, atau memberikan informasi yang sesuai dengan yang terjadi. Secara istilah, ialah sikap seseorang ketika berhadapan dengan sesuatu dan menceritakan kejadian tersebut tanpa adanya perubahan sedikit pun. Sikap jujur merupakan apa yang keluar dari dalam hati nurani setiap manusia dan bukan yang keluar dari hasil pemikiran yang melibatkan otak dan hawa nafsu. Selanjutnya, macam-macam dari sifat jujur. Yang pertama, sidik al-qalbi, ialah sikap jujur yang menerapkan terletak pada niat. Selanjutnya, sidik al-hadis, ialah sifat jujur yang penerapannya terletak pada ucapan manusia. Yang selanjutnya, sikap sidik al-wa'id, ialah sifat jujur yang penerapannya terletak pada janji yang diucapkan oleh manusia. Selanjutnya, dalil jujur terdapat dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 70-71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad fada fawzan aziman. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Selanjutnya, contoh perilaku jujur. Yang pertama, tidak membohongi diri sendiri maupun orang lain. Yang kedua, selalu berkata sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya, kita masuk pada materi adil. Yang pertama, pengertian dari adil. Menurut KBBI, diartikan tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar dan tidak sewenang-wenang. Menurut ilmu akhlak, ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya, memberikan atau menerima sesuatu hak sesuai haknya, dan menghukum yang jahat sesuai haknya.
serta kesalahan atau pelanggaran yang dilakukannya. Dalil dari sifat adil terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wala tajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk melakukan tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dalil kedua terdapat dalam Quran surat An-Nahl ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Macam-macam adil. Bagian A, adil ada pada diri sendiri. Yang pertama, melakukan aktivitas pada waktunya. Yang kedua, menjaga kesehatan. Bagian B, adil kepada orang lain. Bagian pertama, berkata yang santun. Yang kedua, berpikir sebelum bertindak. Yang ketiga, berprasangka baik kepada orang lain. Yang keempat, membantu di saat yang lain kesusahan. Contoh dari perilaku adil. Bagian A, bertindak kebijaksana dalam memutuskan suatu perkara di masyarakat. Bagian B, tidak mengurangi takaran timbangan. Bagian C, bekerja secara optimal. Bagian D, belajar secara maksimal dan sungguh-sungguh. Bagian E, tolong-menolong dan bekerja sama. Perilaku jujur. Assalamualaikum, Ibu, Ajmal pulang. Waalaikumsalam. Ajmal, sudah pulang? Gimana sekolah hari ini, Ajmal? Ini, lihat Bu, Ajmal tadi dapat nilai 100 loh. Wah, hebatnya. Bagaimana Ajmal mengerjakannya? Ajmal kan punya bukunya, Bu. Jadi, Ajmal lihat jawabannya dari sana. Loh, kalau begitu Ajmal tadi menyontek. Memangnya menyontek tidak boleh ya, Bu? Menyontek itu perbuatan yang tidak jujur, Ajmal. Berarti Ajmal sudah berbohong pada ibu guru. Nabi Muhammad memerintahkan kita untuk jujur, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Nabi Muhammad diberi gelar Al-Amin oleh bangsa Arab, yang artinya orang yang dapat dipercaya. Orang yang jujur akan mendapat banyak manfaat di kehidupannya. Di antaranya, punya banyak teman dan dicintai banyak orang. Orang jujur akan takut berbohong karena dia tahu bahwa Allah selalu mengawasinya. Apa orang jujur tidak pernah salah, Bu?
Orang jujur juga pasti pernah melakukan kesalahan, tapi dia tidak menutupinya dengan berbohong. Jika dia salah, dia akan mengaku salah. Kemudian dia bertaubat. Allah sangat mencintai orang yang mau jujur saat dia salah. Oh gitu ya Bu. Kalau begitu, Acmal nggak mau menyontek lagi. Biar Acmal jadi anak yang jujur. Acmal juga mau bertaubat sama Allah. Satu lagi, Acmal juga harus minta maaf sama ibu guru. Oh iya, Acmal nanti mau minta maaf sama ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang berperilaku adil. Kalian tahu adil itu apa? Adil artinya tidak memihak. Yuk sekarang kita lihat cerita berikut ini. Contoh perilaku adil di sekolah dan di rumah. Selaras dan seimbang. Konsisten. Seimbang. Kita telah menyaksikan contoh perilaku adil dalam kegiatan piket di kelas. Pembagian tugas piket harus dilakukan secara adil agar tidak terjadi perselisihan dan rasa iri dengan teman. Selanjutnya kita akan menyaksikan contoh perilaku adil dalam tugas kelompok. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Pembagian tugas kelompok juga harus dilakukan secara adil. Manfaatnya adalah tugas akan menjadi lebih cepat selesai dengan hasil yang maksimal.
Selanjutnya kita akan menyaksikan contoh perilaku adil dalam kegiatan bermain bersama teman-teman. Berpegang teguh pada kebenaran. Nah, anak-anak, kita telah menyaksikan beberapa contoh perilaku adil dalam kegiatan di sekolah maupun di rumah. Kita harus selalu bersikap adil dalam setiap kegiatan sehari-hari. Menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, konsisten serta seimbang akan menjauhkan kita dari sikap tidak adil yang akan merugikan diri sendiri. Selesai sudah video pembelajaran anti korupsi dengan indikator perilaku adil. Sampai jumpa lagi ya pada video pembelajaran yang selanjutnya. Anak-anak yang cerdas, jangan lupa untuk tetap semangat belajar dan tetap jaga kebersihan dan kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.